Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Retno Triastuti, SSI MSI, dosen tetap dari Program Studi Teknologi Hasil Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Bioteknologi Dasar. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib yang tayang pada semester genap dengan bobot 3 SKS dan kode PMT 62030. Mata kuliah Bioteknologi Dasar membahas mengenai konsep bioteknologi mulai dari konsep sel dan materi genetik, sentral dogma, dan beberapa aplikasi dasar dalam teknik bioteknologi. Selain itu, mata kuliah ini juga akan mempelajari aplikasi bioteknologi di bidang perikanan dan kelautan. Perkuliahan bioteknologi diselenggarakan dengan pendekatan blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran luring melalui tatap muka langsung dan juga daring, misalnya melalui platform e-learning resmi dari Universitas Brawijaya, yaitu BRON UB. Mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, mengunduh RPS, serta mengunggah tugas secara online, sementara diskusi dan pemaparan interaktif, studi kasus, dan presentasi dilaksanakan secara langsung di kelas. Capaian pembelajaran mata kuliah ini sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan atau CPL Program Studi Teknologi Hasil Perikanan, yaitu pada CPL 2 menguasai konsep teoritis iptek serta prinsip ilmu pangan dalam konsep dan prosedur industri. CPL 3 mampu berpikir secara kritis dan analitis, memecahkan permasalahan, bertanggung jawab atas pekerjaannya secara mandiri, dan membuat keputusan secara tepat berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan juga CPL 4 yaitu mampu menguasai konsep dan analisis karakterisasi kimia, fisika, sensori, mikrobiologi, bioteknologi, dan prinsip manajemen kualitas dalam pengolahan sumber daya perikanan dan produk samping. Untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah yang diharapkan antara lain adalah CPNK 1, memahami konsep sel, materi genetik, dan penerjemahan kode genetik atau dogma sentral. CPNK 2, memahami sejarah dan prinsip-prinsip dasar bioteknologi dan potensi aplikasinya di bidang akuatik, baik pangan, aquakultur maupun lingkungan perairan. CPNK 3, mahasiswa mengetahui dan dapat melaksanakan standar minimal teknik analisis bioteknologi. Dan CPNK yang terakhir yaitu mengetahui kaidah-kaidah bioetika dalam penelitian bioteknologi. Secara lengkap, tujuan dan capaian yang ditargetkan di atas akan dibahas melalui 14 pertemuan materi yang secara umum meliputi bahasan sejarah dan perkembangan bioteknologi, konsep dasar dan penyusun sel, struktur, fungsi, dan komponen penyusun DNA, RNA, dan protein, prinsip warisan sifat dan penerjemahan genetik, ekstraksi dan perbanyakan DNA, analisis protein dengan SDS-Page, prinsip dasar rekayasa genetik, prinsip dasar analisis bioinformatik, dan konsep bioetika dalam teknologi DNA. Penilaian dalam mata kuliah bioteknologi mencakup 3 komponen utama, yaitu praktikum dengan bobot 20%, ujian tengah semester dengan bobot 20%, dan case-based method dengan bobot 60%. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti ketepatan dan penguasaan materi, partisipasi aktif, serta kemampuan analisis terhadap studi kasus. Baiklah, untuk tahapan selanjutnya, mari kita simak contoh video pembelajaran dalam mata kuliah Bioteknologi Dasar. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sudah makan siang? Belum? Aduh. Jadi ini kita bertemu lagi di pertemuan ke-13 dengan materi teknologi DNA rekombinan. Tapi sebelum kita mulai kuliah pada hari ini, mari kita awali dengan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan.
Oke, berdoa dapat dicukupkan, semoga menjadi berkah ya. Jadi cepat masuk nanti ilmunya kalau sudah berdoa dulu. Oke, jadi hari ini kita akan belajar mengenai teknologi DNA rekombinan. Materi ini sebenarnya akan sangat berhubungan dengan materi kita sebelumnya yang sudah membahas mengenai central dogma. Jadi kan di situ kan ada replikasi, transkripsi, translasi gitu ya. Kemudian juga ada materi-materi yang lain mengenai enzim dan enzim restriksi dan yang lainnya. Nanti kita akan bahas lebih detail di slide-slide selanjutnya. Oke, jadi materi kita hari ini akan mendukung capaian pembelajaran mata kuliah poin yang ketiga, yaitu mahasiswa dapat mengetahui dan melaksanakan standar minimal dalam teknik analisis bioteknologi. Jadi DNA rekombinan ini sudah masuk ke dalam teknik ya. Kalau kemarin-kemarin kita masih belajar ke prinsip, yang lebih banyak ke teori pengertian ya kan, DNA, RNA. Nah, yang bagian ini kita salah satu masuk dalam standar minimal teknik analisis selain PCR yang juga sudah Anda pelajari sebelumnya. Nah, ini adalah indikator keberhasilan. Jadi Anda dianggap berhasil mempelajari materi ini dan saya dianggap berhasil mendeliver materi ini pada Anda kalau Anda menguasai 3 indikator keberhasilan ini. Yang pertama adalah prinsip DNA rekombinan secara umum. Kemudian menganalisis tahapan teknologi DNA rekombinan mulai dari isolasi gen, pemilihan vektor, transformasi, dan seleksi keberhasilan. Dan yang ketiga adalah merancang percobaan secara in silico. Ini yang nanti akan Anda pelajari dalam praktikum. Jadi dalam praktikum Anda tidak akan benar-benar melakukan rekombinan DNA karena itu masuk ke bioteknologi advance ya. Kita mata kuliahnya adalah bioteknologi dasar. Jadi nanti di praktikum Anda hanya akan mempelajari mengenai simulasi dan analisisnya secara in silico. Nah, kalau kita bicara mengenai teknologi DNA rekombinan, biasanya yang akan secara langsung terhubung itu adalah istilah rekayasa genetik. Ini adalah istilah populer ya, yang sekarang menjadi di satu sisi menjadi teknologi yang sangat dikembangkan, sangat menarik banyak perhatian, di sisi lain juga membuat kontroversi. Jadi nanti ada pro ada kontra. Nah, ini contohnya ya, kalau ini secara hal yang mungkin Anda akan mudah untuk mengingat. Ada Peter Parker dalam film Spider-Man gitu kan, ada suatu lab yang sedang merekayasa genetik laba-laba, kemudian kena gigit, kemudian dia jadi Spider-Man. Nah, ini versi di awang-awangnya, versi makanya namanya science fiction kan, kayak gini. Jadi fiction tapi ada mungkin sedikit sentuhan sainsnya. Kemudian ada film Rampage. Nah, ini tentang gorila, penelitian di luar angkasa, rekayasa genetik, CRISPR, kemudian jatuh ke bumi. Nah, kena hirup sama gorilanya jadi besar. Kemudian ada buaya juga yang kemudian jadi buaya ini sifat yang masuk. Kalau nggak salah itu kayak kadal, cicak itu loh. Cicak kalau ekornya diputus kan tumbuh lagi tuh. Nah, jadi gen itu yang disisipkan sehingga si ikan buaya ini dia pas diputus tumbuh lagi, nggak mati-mati jadi susah. Nah, ini adalah contoh film-film yang ada sentuhan rekayasa genetiknya. Tetapi percayalah, di kehidupan nyata tidak semudah itu. Kalian mau ngubah satu sifat aja tuh bisa bertahun-tahun. Nah, nanti ada contohnya di belakang. Nah, jadi kalau kita bicara rekayasa genetik atau perubahan genetik, apa sih yang membuat suatu genetik berubah? Nah, sebenarnya yang membuat suatu genetik berubah tuh banyak. Ada mutasi spontan, fisika, kimia, rekombinasi melalui reproduksi seksual, dan juga rekayasa genetik. Rekombinasi kimia. Jadi siapa yang bilang semangka tanpa biji itu tidak melalui perubahan genetik? Semangka tanpa biji itu juga melalui perubahan genetik, tapi secara kimia. Kemudian rekombinasi melalui reproduksi seksual. Ini sudah dari zaman SMP kalian pelajari ya. Gregor Mendel, persilangan kacang kapri dan seterusnya.
Nah, ini teman-teman sudah pelajari ya kemarin di materi PCR dan juga perpindahan DNA. Jadi nanti tinggal dibaca ulang, disesuaikan lagi. Oh, ternyata detailnya seperti ini gitu. Nah, ini adalah contoh the first commercial GMO crops. Jadi, tanaman GMO yang pertama kali disetujui untuk dikomersilkan itu adalah tomat, namanya flavor saver. Nah, ini. Supaya apa? Tomat itu kan mudah lembek ya. Kalau sudah matang kan mudah lembek. Nah, di Indonesia mungkin tomat itu bukan termasuk tanaman yang kayak berharga sekali. Kalian sering kan dengar di YouTube ya, ada petani yang buang tomatnya karena sekilo cuma 1.500, 2.000 kayak gitu kan. Nah, di luar negeri, tomat ini adalah salah satu yang tanaman yang paling penting karena mereka sering pakai ini untuk base pizza, spaghetti gitu-gitu kan. Nah, jadi dia tanaman yang penting. Makanya yang pertama kali dikomersilkan tanaman GMO itu adalah tomat. Jadi dia bisa diatur sehingga kematangannya itu bisa di-delay. Jadi ketika ditransport, ketika dipindah dari perkebunan ke supermarket itu dia tidak akan matang. Bisa di-delay. Baru ketika sampai di supermarket dia diinduksi dengan suatu senyawa tertentu untuk membuat dia matang. Tapi flavor saver ini tidak sukses. Jadi ternyata dia gagal. Ketika dia memang bisa delay, tapi begitu dia matang, dia akan cepat busuk. Makanya flavor saver ini nggak ada lagi. Nah, ini gambaran lebih jelas ya dari yang kita sampaikan tadi. Nah, sebelum kita masuk, kita masuk dulu ke benefit. Jadi kenapa sih orang harus, kenapa sih banyak peneliti yang kemudian melakukan rekayasa genetik untuk berbagai tujuan. Nah, Anda bisa lihat ini jagung, ini kapas. Nah, ini adalah kapas yang diserang penggerek batang tadi. Jadi dia tidak resisten terhadap serangga itu. Nah, ini adalah kapas yang resisten. Kita bisa lihat perbedaannya ketika diserang hama. Ini juga sama. Ini jagung. Ini yang resisten, ini yang tidak resisten. Anda bisa lihat perbedaannya. Oke. Nah, jadi kenapa sih benefitnya apa sih? Sorry. Oke. Jadi ini kenapa? Oh ya, udah ada yang jawab. Tadi saya baru bilang anak THP nggak tahu ini kenapa. Oke, jadi Anda bisa lihat ini kira-kira beda ukurannya kenapa? Jenis? Ada yang lain? Kira-kira kenapa? Ini kan bedanya jauh ya? Kenapa? Umur? Nah, ini sebenarnya adalah dua ikan salmon dengan jenis kelamin yang sama, jenis yang sama, dan umur yang sama. Tapi kenapa bisa berbeda? Nah, jadi kita sebagai anak perikanan, sebenarnya cukup perlu berbangga ya. Kalau tadi kita bicara mengenai rekayasa genetik di tanaman. Kalau kita bicara rekayasa genetik di hewan, produk rekayasa genetik pertama yang disetujui secara komersil adalah ikan. Bukan sapi, bukan babi, bukan ayam. Tapi ikan, yaitu ikan salmon. Namanya Aqua Advantage atau dia diproduksi oleh perusahaan namanya Aqua Bounty. Nah, ini hasilnya. Ini adalah salmon hasil rekayasa genetik, ini salmon yang konvensional. Nah, kenapa bisa sebeda itu? Nah, ini adalah ya GMO salmon namanya Aqua Advantage. Itu melibatkan 3 spesies. Jadi, di sini ada salmon Atlantik, salmon yang mahal, salmon yang umum dipakai untuk konsumsi sushi dan sebagainya. Nah, dia tuh mahal sebenarnya. Prospek ekonominya bagus. Tapi kekurangannya apa? Pertumbuhannya relatif lambat. Kemudian pada musim dingin dia relatif tidak tumbuh, kayak hibernasi gitu loh. Karena dia nggak beradaptasi dengan suhu yang dingin. Nah, di sisi lain ada namanya salmon Chinook. Salmon Chinook ini secara kualitas dia tidak terlalu oke, tetapi pertumbuhannya cepat. Jadi ternyata sekuen gen pertumbuhannya itu berbeda dengan gen pertumbuhan salmon Atlantik. Kemudian organisme yang ketiga apa? Ada yang namanya ocean
kayak belut gitu ya, belut laut. Nah, dia ternyata pada musim dingin itu tetap berkembang. Ternyata promotor dari, masih ada yang masih ingat apa itu promotor? Ini pertemuan keempat harusnya. Anda pelajari tentang gen dan promotor. Jadi ocean pod itu punya sekuen promotor yang aktif di musim dingin. Jadi digabungkanlah si regulator sekuen promotor dari ocean pod itu tadi dengan gen pertumbuhannya salmon chinook. Baru kemudian dimasukkan ke salmon Atlantik. Jadilah aqua advantage. Nah, ini adalah the first GMO animals ya. Dan Anda tahu perizinan saja untuk salmon GMO ini memakan waktu hampir 10 tahun. Jadi hewan GMO atau tanaman GMO itu tidak semudah itu. Oh, jadi langsung dijual, enggak. Perizinannya itu rumit sekali. Nah, see the difference? Segede ini dengan segede ini. Nah, ini perbedaan panjangnya dan juga beratnya. Both fish are 18 months. Jadi umurnya sama. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Iya. Terima kasih Bu Retno atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Rizky Fatima Azhara. Di sini saya akan bertanya. Sebelumnya tadi dijelaskan tentang produk rekayasa genetika berupa betitoksin. Nah, di tumbuhan jagung tersebut itu kan bisa menghasilkan toksin sehingga untuk sebagai pelindung dari hama. Nah, apabila dikonsumsi oleh manusia itu apakah berpengaruh juga toksinnya dan juga bagaimana untuk lingkungan seperti itu? Ya, oke. Ini dulu saya jawab ya, nanti pertanyaan selanjutnya. Oke, jadi pertanyaan yang bagus karena dia menghasilkan toksin, jangan-jangan nanti kita pun ikut keracunan, seperti itu kan? Nah, coba kita lihat di sini ada nggak ya? Nah, ini. Jadi untuk BT toksin itu adalah toksin yang spesifik terhadap serangga tertentu, yaitu Lepidoptera. Even serangga yang lain saja itu dia nggak mati ketika kena toksin itu. Jadi kupu-kupu nggak apa-apa, lebah nggak apa-apa gitu. Nah, apalagi manusia. Kenapa bisa begitu? BT toksin itu ketika diekspresikan oleh si tanaman itu sebenarnya belum toksin, belum toksik. Dia fine-fine aja, nggak toksik. Tapi begitu si serangganya makan, maka di dalam ususnya dia itu dia punya enzim yang memotong. Jadi misalkan proteinnya seperti ini gitu ya. Itu ketika masuk di usus serangganya baru dipotong di titik tertentu. Ketika dia dipotong inilah salah satunya akan menjadi toksin. Jadi kalau kita yang makan nggak apa-apa karena kita nggak punya yang memotong itu. Kemudian dia juga hanya bisa toxin are activated to active form by gut enzymes. Jadi si enzimnya itu kita nggak punya. Jadi ketika kita makan ya kita nggak bisa memotong dan nggak bisa membuat dia menjadi toksin, gitu. Oke? Bisa diterima? Ya, oke. Ada lagi tadi ya? Perkenalkan saya Juanda Samutra, saya izin bertanya. Ya? Disampaikan bahwasanya enzim restrikasi itu berfungsi untuk memotong DNA. Dan seperti yang kita ketahui, bahwasanya DNA itu ukurannya sangat kecil dan letaknya pula di dalam sel. Nah, pertanyaannya, bagaimana mekanisme enzim restrikasi itu dalam memotong DNA dan apakah enzim tersebut itu mekanismenya itu acak atau spesifik seperti enzim lainnya? Oke, terima kasih Juanda ya. Jadi ada nggak ya di sini? Mari kita lihat. Nah, oke. Nah, ini adalah gambaran dari enzim restriksi ya. Nah, jadi memang DNA itu kecil sekali dan kita kan juga
kalau bayangannya kalau gunting tali gitu ya jelas gitu ya, gunting kain gitu jelas. Gunting DNA ini kayak gimana gitu. Nah, gunting DNA itu memang menggunakan namanya enzim. Seperti yang Anda tahu, enzim itu apa sifatnya? Enzim itu apa? Biokatalisator. Kemudian sifatnya apa? Spesifik. Sama, enzim restriksi juga sifatnya spesifik. Jadi, kita bisa ngatur. Misalnya ada DNA segini gitu ya panjangnya. Oh, aku cuma pengen potong di sini, atau saya pengen potong di sini, atau saya pengen potong di sini. Itu kita bisa atur. Bagaimana caranya? Dengan menggunakan enzim restriksi yang sesuai. Jadi enzim restriksi itu jenisnya banyak sekali. Contohnya ini adalah EcoR1 ya. Ini salah satu yang paling terkenal ya. EcoR1, SMAW1, BAMH1, kayak gitu-gitu. Nah, dia punya target khusus. Nah, misalkan ini EcoR1. Eco itu sebenarnya diambil dari Escherichia coli. Nah, dia punya situs tertentu. Jadi dia akan memotong DNA ketika sekuennya adalah GAATTC. Jadi, ketika Anda mau memotong suatu DNA di wilayah di sini misalkan, Anda akan melihat di samping-sampingnya tuh ada situs pemotongan enzim apa. Misal ada sekuen ini, oh ya berarti kita pakainya EcoR1. Ternyata di sampingnya itu adanya sekuen ini, CCC GGC, CCC GGG. Ini SMAW1. Oh, berarti kita harus pakainya enzim SMAW1. Ternyata di samping sekuen target kita adanya sekuen ini, GGCC. Oh, berarti kita pakainya HAE3. Seperti itu. Nah, Bu, kita harus melototin satu-satu, Bu, sekuen yang sebanyak itu. Enggak, Anda tinggal copy sekuennya, Anda masukkan pada software tertentu. Misalkan apa? Ada namanya SnapGene. Kalian bisa searching nanti SnapGene, Snap SNAPGNE. Anda masukkan di situ, keluar nanti langsung situs enzim restriksi. Semua situs enzim restriksi di sekuen itu akan ada tulisannya, ada panahnya. SMAW1 ada panahnya, EcoR5 ada panahnya. Seperti itu. Jadi enzim restriksi sifatnya tidak acak, dia punya sekuen pengenalan tertentu. Kemudian kita memilihnya berdasarkan sekuen yang ada pada DNA target. Oke? Bisa dipahami? Yang lain ada pertanyaan lagi? Cukup. Ini yang mau makan siang ini tadi kan belum makan siang kan? Oke. Nah, kalau sudah tidak ada pertanyaan. Oh, tadi bisa ditambahkan dari pertanyaannya Desti ya sebenarnya ya. Kalau toksin tadi, nah ini, toksin tadi di manusia gimana? Nanti jangan-jangan bunuh manusianya juga. Sebenarnya penggunaan toksin, BT toksin dalam rekayasa genetik itu justru berperi kebinatangan. Kenapa lebih berperi kebinatangan? Anda kalau nyemprot insektisida pakai kayak gini, semua serangga yang ada di situ kena, ya enggak? Yang beneran makan tanaman kena, yang cuman jalan-jalan kena, yang cuman duduk-duduk cari angin ya kena, mati juga, ya enggak? Semuanya kena. Bahkan kalau orangnya tidak pakai masker, mereka pun kena. Bayangin per 2 minggu harus nyemprot atau per sebulan. Tapi kalau dia pakai GMO, ini kalau serangga duduk-duduk aja dia nggak akan kena. Yang kena hanya yang makan. Jadi yang jelas-jelas jahat baru kena. Yang seperti ini baru kena. Kalau dia jalan-jalan doang ya nggak apa-apa. Santai-santai aja. Seperti itu ya. Jadi dia lebih berperi kebinatangan. Oke, jadi teknologi is always like two sides of coin. Itu selalu ya. Pisau aja bisa dipakai untuk nusuk orang, bisa juga dipakai untuk motong sayuran kayak gitu. Nah, GMO juga sama. Tapi yang paling penting Anda sebagai akademisi harus punya basic ilmu dan pengetahuan yang benar. Tidak mudah diprovokasi, oh kalau makan GMO 1 bulan jadi kanker misalkan atau apa. Basic ilmunya kita punya. Customer boleh memutuskan. Mau GMO boleh, mau konvensional boleh, mau hidroponik boleh, mau aquaponik boleh, ya kan? Tapi basic ilmunya Anda sebagai akademisi harus benar. Nah, terus Bu, kok kayaknya kita bisa lah bikin semua hal gitu ya. Nanti lama-lama manusia pun diedit.
Ya kalau editnya bikin Captain America boleh lah ya kan. Tapi kalau nanti jadinya yang macam-macam gimana Bu? Nah itulah yang akan Anda pelajari pada materi bioetika di pertemuan selanjutnya. Ke-15 kalau nggak salah. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Ingat, silahkan pelajari modul pembelajaran yang sudah saya share di Google Drive. Nanti di belakang akan ada kuis yang perlu Anda kerjakan. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan mengenai pembelajaran dalam mata kuliah bioteknologi dasar pada program studi teknologi hasil perikanan. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.